Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita kembali bertemu di dalam ibadah keluarga, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, yang dilaksanakan melalui video streaming ini, dan bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Ketika gereja mula-mula ada, secara teologis gereja telah menjadi gereja dunia. Karena bertemu dan berinteraksinya bangsa-bangsa non-Yahudi yang mengembangkan pemahaman tentang kebenaran universal sebagai landasan hidup bersama umat manusia. Ketika hidup di negara dengan nilai-nilai agama dari berbagai tradisi, seharusnya mampu memberi kontribusi terbentuknya Indonesia yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan solidaritas sosial yang kokoh. Ketika 75 tahun negara kita merdeka, apakah kehadiran kita dan gereja kita sudah memahami tentang gereja sebagai persekutuan kebangsaan? Jemaat, dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema persekutuan kebangsaan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, kami undang berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini, Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami, ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul
dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan kitab kita yang kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang 10 ayat 34 sampai dengan yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ke-43. Bila mana sudah kita mendapatkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan mengamalkannya sebagaimana yang Kau kehendaki Tuhan. Juga kepada hamba-Mu ini yang boleh menyampaikan agar seturut dengan hikmat-Mu. Terima kasih Allah, kami siap mendengar. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan membuat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, kami persilakan untuk duduk. Walaupun bukan buku sejarah gereja, tetapi kitab Para Rasul sangat kaya dengan informasi tentang dinamika perkembangan gereja terdahulu. Terutama informasi bagaimana gereja berkembang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai menembus Eropa, yaitu Roma sebagai pusat dunia. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa gereja tempat kita beribadah
tempat perjumpaan kita dengan Allah, yang menunjukkan bahwa gereja adalah menunjukkan kehadiran kerajaan Allah yang merupakan memberi arti kehidupan sebagai garam dan terang dunia, dan menyampaikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Secara teologis, gereja telah menjadi gereja bagi dunia ketika gereja bertemu dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Di sini dikatakan bangsa-bangsa non-Yahudi, bahwa pengembangan pemahaman tentang kebenaran universal sebagai landasan hidup bersama umat manusia yang dibawakan Yesus, yang mengajarkan kebenaran yang hakiki kepada gerejanya. Yesus Kristus tidak sekedar mengubah hati dan pikiran orang non-Yahudi tentang Allah yang disembah dalam tradisi Yahudi, tetapi mengubah hati dan pikiran orang Yahudi yang merasa sebagai pewaris kebenaran Allah. Di sini dikatakan bahwa bangsa Yahudi merasa sebagai pewaris kebenaran Allah. Di sini dikatakan bahwa non-Yahudi tidak mendapatkan kebenaran. Untuk itu, Petrus dan Paulus adalah bukti dari perubahan yang dimaksud. Mereka diperintahkan untuk memahami kebenaran Allah sebagaimana yang Allah mau, bukan sesuai kemauan mereka. Dalam konteks perubahan zaman, gereja juga dipaksa untuk memahami realitas baru bahwa mereka hidup bersama yang lain yang berbeda dari gereja. Petrus yang secara deduktif memegang teguh prinsip bahwa sebagai orang Yahudi tulen, najis baginya untuk berhubungan dengan orang non-Yahudi. Akhirnya mengaku secara terbuka, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Petrus melanjutkan keterangannya dengan penjelasan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tugas agama adalah membawa damai sejahtera seperti ajaran Yesus Kristus, bukan permusuhan atau kebencian. Bapak Ibu, sejajar dengan pengalaman spiritual Petrus, Paulus juga mengalami pertobatan yang sama, bahwa aniaya yang ia pernah datangkan bagi pengikut Kristus adalah aniaya terhadap Allah. Pertobatan Saulus melahirkan Paulus yang baru, menghargai perbedaan dan mencintai kemanusiaan. Allah bagi semua orang melahirkan gereja bagi semua orang. Kedua rasul ini bekerja untuk paham yang sama. Allah saja mengasihi semua orang seperti yang nyata dalam Yesus Kristus Allah saja mengasihi semua orang seperti yang nyata dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Petrus dan Paulus yang hanyalah hamba Allah. Kristus menjadi Allah yang hidup dalam sejarah hidup manusia dan semesta. Para agamawan berhasil memvonis mati Yesus dan menggantungnya di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa ini membuktikan kuasa Allah ada di atas segala kuasa. Agama tidak berkuasa untuk mengatur dan mengurung dalam kandang agamanya. Manusia sekuasa apapun tidak dapat membunuh kebenaran Allah. Kebenarannya tetap hidup seperti Yesus Kristus tetap hidup dan akan menjadi hakim atas bangsa-bangsa. Barang siapa yang percaya dan hidup dalam kebenaran seperti yang diajarkan Yesus Kristus akan selamat. Sebagaimana negara yang hidup dengan nilai-nilai agama dan berbagai kebudayaan tradisi, seharusnya negara Indonesia menjadi negara yang kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan toleransi maupun solidaritas sosial yang kokoh.
Kalau masih marak fenomena agama memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara, berarti ada yang salah dengan ajaran tersebut. Mengapa demikian? Karena agama kadang ditunggangi untuk sebagai alat penindasan dan pemecah belah bangsa. Ini yang menjadi masalah. Tetapi juga agama yang diam dan tidak mempersoalkan perilaku agama yang buruk itu turut bermasalah pula. Harus terus didorong dan dipromosikan terus agama yang mendatangkan damai sejahtera Kristus di bumi Indonesia. Warga gereja harus dididik dengan serius bahwa mereka adalah warga gereja sekaligus warga bangsa. Kehidupan berimannya terbaca dengan jelas dalam perilakunya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, dalam momentum peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka, sebaiknya kita mendiskusikan soal kehadiran gereja di Republik Indonesia tercinta. Apakah kita sudah menembus pemahaman tentang gereja sebagaimana persekutuan kebangsaan atau ekumenis, atau bangsa terjebak pada doktrin tradisional bahwa gereja hanya terbatas pada dirinya sendiri dan ada untuk dirinya sendiri. Demikian, amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami agungkan atas berkat dan karya-Mu sehingga kami beroleh kehidupan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari di mana kami beroleh sukacita dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami penuh pergumulan yang akan kami pikul sejalan dengan kehidupan kami berjalan Tuhan, di mana keadaan negara kami pada saat ini Tuhan mengenai wabah COVID-19 yang menjadi permasalahan negara kami Tuhan, di mana kami sebagai orang-orang lemah akan berdampak, akan berusaha untuk mencegah hal ini sebagaimana kebijakan yang pemerintah berlakukan kepada kami untuk menjaga diri kami masing-masing agar tidak tertular dan tidak mendapat wabah dalam keluarga kami. Tapi kami percaya Engkau melindungi kami dengan usaha kami dalam pencegahan ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan agar kiranya wabah COVID-19 ini segera Tuhan ingat juga kepada seluruh dunia yang Engkau ciptakan ini Tuhan, agar kami semuanya dapat terhindar dan kami kembali sukacita dan mengucap syukur kepadamu saja Tuhan. Kami juga berdoa pergumulan kami, kerinduan kami untuk gereja kami Tuhan, di mana pada saat ini kami hanya bisa merencanakan karena kami mengerti dalam keadaan saat ini Tuhan mengenai hal perizinan dan lokasi juga pembiayaannya Tuhan. Sejak lama kami menunggu-nunggu akan kehadiran gereja kami yang permanen, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai orang-orang yang telah Engkau tunjuk, orang-orang yang Engkau percaya yang diberi kemampuan untuk Tuhan tunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, terutama rumah ibadah bagi kami yang banyak ini Tuhan, yang percaya akan kuasa-Mu, yang percaya akan kekuatan-Mu Tuhan, dan Engkau yang memberi kami tegar
yang menunjukkan bahwa kami sebagai perilaku percaya kepada Engkau yang mendapatkan damai sejahtera daripadamu saja Tuhan. Biarlah kami menjadi teladan bagi lingkungan kami. Biarlah kami senantiasa beroleh hak yang sama di negara kami, bahwa apa yang kami harapkan sebagaimana umat yang lainnya Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan mendengarkan setiap doa umat-Mu yang percayakan Engkau. Biarlah gereja kami, gereja kasih setia, menjadi gereja yang menjadi memuji dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa kepada pengurus gereja di sini Tuhan, yang menjaga, yang menjalankan program-programnya Tuhan, terutama kepada Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta James Eric Manahampi Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Biarlah Tuhan dapat memberi hikmat kepadanya untuk menyampaikan firman-firman-Mu melalui mulut dan pemikirannya Tuhan. Biarlah kami sebagai anggota-anggota dari penatua dan diaken yang Engkau urapi ini Tuhan, biarlah dapat bekerja sebagaimana yang Engkau harapkan. Biar kami senantiasa bersemangat untuk melayani dan tulus hati sesuai dengan panggilan hati nurani kami Tuhan. Juga kepada PHMJ di sini Tuhan, biarlah yang telah Engkau tunjukkan ini Tuhan, yang telah Engkau tunjuk dan boleh berkarya di tahun ini dan tahun kedepannya Tuhan. Biarlah program-program yang telah mereka rencanakan, biar program-program yang kami terapkan Tuhan berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Kami senantiasa berdoa kepada-Mu agar senantiasa Tuhan melawat mereka dan menjamah sakit penyakit itu dengan pengobatan, dengan perhatian keluarga dan hikmat daripada-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu sakit penyakit saudara kami yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, segera Engkau sembuhkan. Dan kami percaya itu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang maha mujizat. Aku percaya juga kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa memberikan keringanan, terutama pergumulan, yang Tuhan berikan solusi dalam pergumulan ekonomi rumah tangga kami, pergumulan persoalan rumah tangga kami, persoalan kehidupan kami di lingkungan maupun di tempat pekerjaan Tuhan. Engkau senantiasa memberi hikmat kepada kami, di mana kami boleh menyelesaikannya Tuhan dan mendapat sukacita daripada Engkau, karena Engkaulah Allah yang senantiasa penuh kasih dan sayang kepada kami. Juga kepada anak-anak kami yang menjelang dewasa, yang sepatutnya sudah berpasangan Tuhan, kiranya Tuhan akan menjodohkan mereka dengan pasangan yang sesuai, yang seimbang, yang seturut dengan keinginan mereka Tuhan, yang Engkau jodohkan, yang Engkau berkati, dan Engkau berikan perkembangan kehidupan mereka ke depannya Tuhan. Biarlah senantiasa mereka memuji memuliakan Engkau saja, bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Juga kepada keluarga yang baru saja melakukan pernikahannya Tuhan, biarlah Tuhan beri keturunan kepada mereka, biarlah kasih cinta mereka bersatu dan mereka mendapatkan keturunan. Biarlah Tuhan memberi sukacita kepada mereka dan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kami Tuhan sebagai warga jemaat-Mu yang senantiasa percaya dan memuji akan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya dalam nama Yesus Kristus yang kami materaikan di dalamnya ini Tuhan, Tuhan akan segera menjawab. Inilah doa kami, biarlah senantiasa Tuhan boleh dengarkan. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita mendengar amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.